Om, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, tanggal 21 Desember 2024, terpujilah nama Tuhan. Di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita boleh semakin hari boleh berkenan kepada Tuhan, dan di akhir tahun ini Bapak Ibu Saudara kita semakin tetap bergiat di dalam gerakan membaca Alkitab rutin kita. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pembelajaran kita di pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 15. Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Pembelajaran apa Bapak Ibu Saudara yang bisa kita dapat daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita sama-sama kita akan membaca ayat per ayat ini Bapak Ibu Saudara, dan kita mau belajar dari ayat per ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. 21, kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-20 di situ dikatakan kita belajar anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Baik Bapak Ibu Saudara, di ayat ini terlebih kepada generasi muda. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan anak yang bijak menggembirakan ayahnya. Di sini adalah satu poin di mana kita generasi muda yang saat ini di ayat ini dikatakan bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita. Di saat kita menghormati orang tua kita, Bapak Ibu Saudara, di situ akan ada sukacita. Tetapi bagi anak-anak yang tidak menghormati orang tua, kalau dibebal dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, bebal artinya kalau dikasih tahu, dinasihati, selalu menolak. Itu menyedihkan hati daripada orang tuanya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, sekali lagi untuk khususnya ayat ini bagi generasi muda, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan juga orang tua, berikan teladan kepada anak-anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bijak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari tetap semangat mendidik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Dan anak-anak kita, mari generasi muda, tunjukkan hati yang bijak, hati yang baik, menurut akan orang tua, taat akan orang tua sesuai kebenaran firman Tuhan. Di situ nanti kita akan dapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, selanjutnya bagi saudara, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang penting yang kita bisa sadari. Kebodohan itu bicara bagaimana orang itu sukanya tidak berakal budi, artinya kemauannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Orang yang merasa dirinya bisa Bapak Ibu Saudara, tetapi kenyataannya tidak Bapak Ibu Saudara. Nah, orang bodoh itu selalu melangkah yang tergesa-gesa, melangkah yang tanpa harus dipikir panjang. Nah, orang yang bodoh Bapak Ibu Saudara, kalau diberikan peringatan, diberikan aturan, diberikan tatanan yang baik, itu lebih cenderung tidak menghiraukan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena merasa dirinya bisa, ataupun merasa dirinya tidak mau tahu, pokoknya aku jalan seperti ini. Artinya egois, artinya yang penting kemauanku tersampaikan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, itulah ada orang yang bodoh. Berarti orang-orang tersebut tidak berakal budi Bapak Ibu Saudara. Nah, janganlah kita seperti itu Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang bodoh. Artinya orang yang tidak mau dididik, orang yang tidak mau diatur Bapak Ibu Saudara tersebut. Nah, akhirnya kalau orang bodoh Bapak Ibu Saudara, dia akan mengalami hal-hal yang susah, mengalami hal-hal yang tidak benar. Beda dengan orang yang pandai. Orang yang pandai itu mau belajar. Orang yang pandai itu punya kerendahan hati. Orang yang pandai itu mengerti. Dia tahu kalau
ada sesuatu halangan ataupun ada jerat di depannya, orang pandai itu akan menghindari karena dia tahu dia tidak mau terjerumus. Tetapi kalau orang bodoh nggak mau tahu, jalan aja pokoknya, ditabrak aja semuanya. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudara. Contoh misalkan di perempatan ada lampu merah, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang bodoh nggak tahu, maaf, buta warna Bapak Ibu Saudara, ini merah, kuning, hijau, dia nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Karena dia waktu dikasih tahu, dia nggak mau tahu Bapak Ibu Saudara. Dia lewat saja Bapak Ibu Saudara. Warna merah, ya, dia terobos saja Bapak Ibu Saudara. Karena dia merasa tidak tahu, akhirnya terjadilah kecelakaan. Tapi orang pandai diberitahu, ini merah harus berhenti, kuning harus berhati-hati, hijau baru berjalan. Orang pandai tahu, tapi kalau orang bodoh tidak mau tahu, terabas. Akhirnya terjadi apa? Kecelakaan. Itu ilustrasinya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti juga kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang bodoh, tidak mau diajar, tidak mau diberitahu, Ibu Saudara, kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ya. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di sini. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ini penting buat kita sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita berjalan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pasti punya keinginan, punya sesuatu kebutuhan ataupun apa yang kita misi-visi kita dalam kehidupan kita. Boleh Bapak Ibu Saudara, tetapi satu hal yang sangat penting, ya, kita boleh merancangkan apapun juga dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu peringatan. Jika tidak ada pertimbangan yang baik Bapak Ibu Saudara, itu akan gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita mau buka di dalam Mazmur pasal 16 Bapak Ibu Saudara. Nah, ya, saya teringat di sini di dalam Mazmur pasal 16, teringat di sini Mazmur pasal 16, ya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mazmur pasal 16, ya. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, ya. Di situ dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Maaf, ayat yang ke-7 Bapak Saudara, ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Perhatikan. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Maaf, Bapak Saudara, di ayat ke-7 dikatakan aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa memberikan nasihat buat kita, pertimbangan buat kita? Bapak Ibu Saudara, kita datang pada siapa? Kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan nasihat dalam kehidupan kita, yang sanggup memberikan pertimbangan buat kita, apakah itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita di dalam rancangan kita mintalah nasihat kepada Tuhan. Itu yang sangat penting. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melangkah sesuatu, ya, melangkah sesuatu, kita minta pertimbangan, kita minta nasihat kepada gembala, kepada pimpinan-pimpinan rohani, ya, mungkin kalau anak-anak itu kepada orang tua, ya, di situ Bapak Ibu Saudara. Dengan begitu banyaknya nasihat, banyaknya pertimbangan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tergesa-gesa, ya, di situ kita akan mendapatkan berkat. Puji nama Tuhan. Mulai ayat ini Bapak Ibu Saudara kita banyak belajar, ya, untuk menuruti orang tua, terlebih-lebih buat generasi yang muda. Jangan ada kebodohan dalam hidup kita, dan setiap kita mau melangkah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, minta pertimbangan, terlebih minta pertimbangan kepada Tuhan. Apakah rancangan kita ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ajari kami untuk tetap setia. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.